Kapri mungkin bisa berikan sedikit tanggapan soal masalah Teko. Ini kan lagi ramai diperbincangkan, ternyata orang-orang yang dulu melakukan demo itu juga rencananya mau diakomodir di 2021, tapi ternyata mereka juga tidak diakomodir, muncul nama-nama baru. Seperti apa? Oke, baik, terima kasih. Terkait tenaga kontrak daerah, memang banyak masalah yang ketika saya dilantik jadi anggota DPRD mulai 2019 tersebut, yang menjadi tunggakan itu lebih banyak di Teko para guru, dan itu memang penyelesaian kasus waktu lalu itu masih meninggalkan 12 orang yang harusnya mereka juga diangkat tapi tidak, dan ini pun masih kita kawal karena saya di Komisi 3 dan bermitra dengan pendidikan masih dalam proses untuk bagaimana mengakomodir mereka. Namun terkait informasi yang beredar bahwa telah ditandatangani SK Teko yang baru, memang melalui media sosial ada SK yang saya juga pribadi saya lihat langsung, dan pada waktu itu sempat bertanya kepada Pak Sekda yang hari ini beliau sebagai PLH, tapi jawaban Pak Sekda yang saat ini PLH katanya bahwa SK itu karena bukan dia yang tanda tangan, tidak ada namanya dalam SK, jadi beliau tidak tahu. Memang dari informasi yang katanya 1000 lebih, itu sekitar 900-an itu SK Teko yang terbawa dari tahun-tahun sebelumnya dan setiap tahun diperbaharui, tetapi juga dalam informasi yang kita dapat bahwa ada penambahan. Tentu yang paling penting adalah dari BKD juga harus memberikan data yang akurat terkait nama-nama tersebut dan harus bisa berkomunikasi dengan setiap OPD yang memuatkan mendaftarkan nama-nama Teko tersebut untuk melihat apakah Kabupaten Belu saat ini memang membutuhkan tambahan Teko tersebut atau tidak, harus mengevaluasi sesuai dengan beban kerja yang dibutuhkan. Jika memang beban kerja yang saat ini tidak membutuhkan tambahan Teko, mengapa harus ada tambahan Teko? Dan jika memang sebelumnya itu SK lama dengan Teko-Teko yang lama itu ternyata dievaluasi dan banyak yang kinerjanya tidak bagus, ya kenapa harus dipertahankan? Lagian program P3K yang dicanangkan pemerintah pusat juga menjadi satu peluang yang harusnya BKD bisa tangkap agar Teko-Teko lama itu juga bisa diatur strateginya agar bagaimana mereka bisa disisipkan melalui program P3K ini. Dan terkait polemik ini, tentu memang saat ini di Belu masih, ya kita bilang vakum, walaupun ada PLH, tentu menunggu proses putusan MK, dan setelah itu jika memang putusan MK tetap mengatakan bahwa saat ini menang, tentu ini kita akan panggil pemerintahan yang baru untuk kita mengevaluasi dan membicarakan ini, biar jangan Teko yang kita lihat bahwa ternyata tidak terlalu berdampak atau tidak terlalu dibutuhkan, kita harus evaluasi agar tidak menambah beban pada APBD Kabupaten Belu. Dan di sisi lain tentu terlepas dari mengurangi Teko, ya pemerintah juga harus berpikir bagaimana jika orang ini tidak Teko dan tenaga-tenaga sarjana yang Kabupaten Belu, bagaimana pemerintah harus menyikapi ini agar ya walaupun dia tidak Teko pun harus tetap memperhatikan agar tetap ada kerja bagi mereka. Mungkin untuk sementara seperti itu, dan tentu perlu dikonfirmasi dengan BKD agar nantinya bisa kita dapatkan draft nama-nama Teko tersebut untuk kita lihat lebih banyaknya di OPD mana dan apakah ini sesuai dengan kebutuhan kerja atau tidak. Ya, tadi kan fraksi Gerindra sudah menyatakan sikap bahwa menolak SK Teko itu. Seperti apa kalau dari fraksi Nasdem sendiri? Ya, dari fraksi Nasdem sebagai sekretaris fraksi, tentu kembali seperti yang saya sampaikan bahwa semua kebijakan atau keputusan yang kita buat pun harus
melalui sebuah perencanaan dan evaluasi yang baik. Dan jika seperti tadi saya katakan bahwa jika ketika evaluasi dan kita lihat bahwa ternyata tambahan teko ini memang tidak perlu, ya kenapa harus kita tambahkan. Tetapi jika di sisi lain ada tambahan teko itu dikarenakan ternyata dari teko lama sebelumnya dievaluasi kinerja tidak bagus dan harus diganti, ya memang kita harus ganti, karena ini semua tujuan utamanya agar bagaimana memaksimalkan kinerja para tenaga kontrak daerah tersebut untuk bisa lebih baik bekerja dalam melayani kebutuhan masyarakat Belu melalui OPD terkait. Terima kasih. Terima kasih. Saya pikir karena itu kewenangan bupati dan wakil bupati, ya definitif, dan begitu semua sudah beres dan beliau menandatangani, saya pikir sudah sah. Proses pengangkatan Teko 2021 saya sama sekali tidak tahu, karena tidak pernah dilibatkan atau dilaporkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah. Sampai hari ini pun dia belum lapor. Oleh karena itu saya bilang, tanya dia. Jangan sampai dia juga bagian dari yang tidak mengakui saya sebagai PJC. Kaitan dengan teko Bapak, Ya. ini kan kemarin juga ada komentar dari fraksi Gerindra bahwa menolak daftar nama SK Teko 2021. Seperti apa Pak Anton? Baik, terima kasih. SK Teko tahun 2021 itu ya sudah ditantangani oleh bupati, ya, dan mekanisme pengangkatan kembali Teko itu sesuai dengan prosedur yang ada. Artinya setiap pimpinan OPD merekomendasikan teko yang ada di OPD masing-masing untuk diangkat kembali atau diberhentikan karena melanggar atau tidak disiplin dan lain-lain. Ya. Hampir seluruh pimpinan OPD ya merekomendasikan seluruh teko untuk diangkat kembali. Ada 1-2 OPD yang tidak merekomendasikan karena memang yang bersangkutan tidak disiplin